Selamat pagi, selamat bertemu dengan kami Rama Channel. Dan kembali kita lanjutkan perjalanan Kerajaan Kediri, Raja keempat Kediri yang membawa Kediri menjadi jaya dan megah. Inilah zaman kejayaan dan kemegahan Kerajaan Kediri, masa pemerintahan Raja Jayabaya. Setelah pemerintahan Prabu Sri Bameswara sebagai Raja ketiga Panjalu atau Kediri, maka pemerintahan selanjutnya Kerajaan Panjalu atau Kediri dilanjutkan oleh seorang raja yang sangat cekatan, raja yang diibaratkan sebagai titisan Wisnu, yang memberikan penghidupan yang sebaik-baiknya buat masyarakat dan rakyatnya. Inilah dia Prabu Jayabaya, raja yang terkenal dan membawa Kediri pada puncak kejayaan dan kemegahan. Prabu Jayabaya mulai dikenal sebagai pengganti dari Sri Bameswara dengan ditemukannya prasasti Hantang atau Ngantang pada tahun 1135 Masehi. Prasasti yang berisi semboyan Panjalu Jayati, Panjalu menang. Ini adalah prasasti yang dikeluarkan sebagai piagam pengesahan anugerah untuk penduduk desa Ngantang yang setia pada Kediri selama perang melawan Jenggala. Prabu Jayabaya membawa Kediri menang melawan Jenggala dan mempersatukan dua kerajaan di bawah Panji Kediri, menyatukan dua kerajaan yang dulu terpecah kembali bersatu di bawah kepemimpinan Prabu Jayabaya. Banyak naskah-naskah yang menceritakan tentang kejayaan di zaman Prabu Jayabaya. Prabu Jayabaya tercatat di dalam Babad Tanah Jawi dan juga di Serat Aji Pamasa. Selain prasasti-prasasti yang telah beliau terbitkan atau beliau keluarkan, selain prasasti Hantang, beliau juga mengeluarkan prasasti Talan pada tahun 1136 Masehi. Kemudian juga mengeluarkan prasasti Jepun pada tahun 1144 Masehi. Beliau juga memerintahkan Empu Sedah dan Empu Panuluh untuk menyadur cerita tentang Baratayuda, perang besar antara Pandawa melawan Korawa. Diibaratkan beliau adalah sebagai Pandawa, kerajaan Jenggala adalah Korawa. Perang kebaikan melawan keburukan, perang Dharma melawan Adharma, dan di mana kebaikan atau Dharma memenangkan peperangan, Kediri menaklukkan Jenggala. Sri Maharaja Jayabaya yang bergelar Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya Sri Warmeswara Madusudana Awataranandita Sutri Singha Parakrama Utungga Dewa. Di dalam Babad Tanah Jawi diceritakan Jayabaya adalah titisan Wisnu yang berasal dari negara Widarbha dengan ibu kota Pamenang atau Mamenang. Ayahandanya adalah Gandrayana, putra dari Yudayana, putra dari Prabu Parikesit, anaknya Abimayu, putranya Arjuna. Beliau mempunyai permaisuri yang bernama Dewi Sara dengan mempunyai
4 orang anak, yaitu Jaya Amijaya, Dewi Pramesti, Dewi Pramuni, dan Dewi Sasanti. Jaya Amijaya kemudian menurunkan raja-raja tanah Jawa sampai zaman Majapahit dan juga sampai zaman Mataram Islam. Sementara Dewi Pramesti menikah dengan Raja Astradharma dari Raja Yuwastina dan mempunyai seorang anak yang bernama Angling Dharma yang kemudian menjadi raja di Malawapati. Prabu Jayabaya dianggap sebagai titisan dari Wisnu. Hal ini dikaitkan dengan cerita di dalam Babat Tanah Jawi tentang kelahiran dari Prabu Jayabaya. Diceritakan bahwa ayah beliau Raja Gandrayana saat itu mengetahui sang permaisuri Kanjeng Ratu Widarbo Dewi Padmawati sedang hamil dan ngidam buah woh sumawarna. Buah woh sumawarna yang terasa asing kemudian membuat Raja Gandrayana menghadap kepada Resi Daneswara untuk meminta petunjuk di mana woh sumawarna tersebut ada. Berdasarkan penglihatan dari Resi, diarahkan bahwa woh sumawarna ada di Gunung Aswata. Raja Gandrayana meminta Resi Daneswara menemani beliau untuk menuju Gunung Aswata. Mendekati Gunung Aswata, tiba-tiba datanglah seekor macan hitam yang menyerang Prabu Gandrayana. Terjadilah pertempuran antara Prabu Gandrayana dengan macan hitam tersebut. Pertempuran yang hebat, namun dapat dimenangkan oleh Prabu Gandrayana dan membunuh sehingga tewaslah macan hitam tersebut. Dari jasad macan hitam muncullah Yang Wisnu yang memberikan berkah buah atau woh sumawarna kepada Prabu Gandrayana. Inilah hadiah yang kuberikan buat. Dengan hormat, Prabu Gandrayana menerima buah yang diberikan oleh Yang Wisnu dan menyerahkan kepada istrinya. Istrinya kemudian memakan buah tersebut. Dan setelah lahir, inilah beliau yang lahir dikenal dengan sebutan Narayana atau Jayabaya. Narayana itu sendiri adalah sebutan lain dari Yang Wisnu. Di zaman pemerintahan beliau, lencana kerajaan ada 2. Yang pertama adalah Garuda Muka. Lencana yang sama di zamannya Prabu Airlangga dipakai kembali. Tapi di sisi lain beliau juga menggunakan lencana Narasinghamurti, yaitu manusia berkepala singa yang sedang merobek perut Raja Raksasa Hiranyakasipu. Narasinghamurti adalah awatara Wisnu yang turun ke bumi, yang menghancurkan Raja Raksasa Hiranyakasipu yang tidak bisa dibunuh oleh seluruh makhluk di dunia, tidak bisa dibunuh oleh manusia maupun hewan, sehingga beliau turun dalam wujud manusia berkepala singa. Dan disinilah Raja Raksasa Hiranyakasipu tewas di tangan Narasinghamurti. Prabu Jayabaya terkenal juga dengan ramalan-ramalan tentang masa depan Nusantara yang diakui mendekati kebenaran.
Ramalan-ramalan sejak datangnya Prabu Ajisaka sampai datangnya kiamat, di mana akan datang suatu masa di mana penuh musibah, gunung meletus, bumi berguncang, laut dan sungai meluap. Masa kesewenang-wenangan, orang-orang licik yang berkuasa dan orang-orang baik indah. Setelah masa gelap tersebut akan datang masa kemuliaan, zaman keemasan Nusantara. Dan zaman itu akan datang setelah datangnya Ratu Adil atau Satrio Piningit. Akan datang bangsa berkulit pucat yang membawa tongkat yang bisa membunuh dari jauh. Dan akan datang bangsa kulit kuning dari utara. Kereta melaku tanpa jaran, kereta berjalan tanpa kuda, perahu melaku ing dhuwur awang-awang, perahu berlayar di atas awan-awan. Datangnya zaman penuh bencana di Nusantara, lindu ping pitu sedino, lemah bengkah dan pagebluk, ujan salah mongso. Apa yang tercatat di dalam ramalan-ramalan Jayabaya esensinya adalah nasihat bijak bagaimana manusia bisa hidup dengan selamat dan sejahtera dalam berkah Tuhan. Sangkan para Nindumadi, tentu dengan harus berbuat yang baik terhadap sesama manusia, terhadap makhluk, terhadap bumi dan alam. Menyadari kodrat sebagai titah dari Sang Pencipta dengan tetap berbudi luhur. Karena jika berbudi luhur, kita akan mengalami zaman yang disebut zaman kala subah, zaman kebesaran, zaman kenikmatan. Namun jika berbuat yang sebaliknya, menjauhkan diri dari budi yang luhur, maka kita akan mengalami zaman kala benduh, zaman penuh penderitaan. Sementara yang disebut dengan Satrio Piningit adalah orang yang peduli pada bangsanya, yang mempunyai ilmu yang tinggi, yang telah memutuskan dirinya untuk melawan kehancuran yang ada dan membangkitkan peradaban. Pada zaman Prabu Jayabaya, kebudayaan berkembang sangat pesat. Sastra berkembang dengan begitu baiknya. Seni tari, seni musik dan gamelan juga, dan lain sebagainya. Sri Jayabaya yang dianggap sebagai titisan Wisnu mempunyai watak yang sangat mulia dan kuat dalam tirakatnya, dalam tapa semadinya. Segala keputusannya adalah Sabdo Pandito Ratu atau Sabda Brahmonorojo. Harus diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak, termasuk oleh raja sendiri. Itulah salah satu komitmen yang harus diikuti oleh pemimpin negeri. Prabu Jayabaya memerintah kerajaan Kediri sampai di usia tua dan turun tahta di usia tua. Disebutkan beliau kemudian moksa di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kediri, yang sekarang terkenal sebagai Petilasan Raja Jayabaya. Raja yang mampu membuat Kediri atau Panjalu mencapai puncak kejayaannya, yang wilayah kekuasaannya dan pengaruhnya diakui oleh tetangga-tetangga. Prabu Jayabaya yang membuat Kediri mencapai puncak kejayaan. Wassalam.